Bum bum bum. Melihat tirani Sensia, Fan Wanxing benar-benar gila. Dia mengumpulkan semua klan kekaisaran, mengumpulkan tren umum, dan bahkan berusaha keras untuk menggunakan senjata kekaisaran untuk menerobos pavilion Dao Tibet klan Heze. Semua ini dihancurkan oleh pencuri ini. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Xie Feiling juga marah. Mengapa setiap saat, kesempatan mereka cukup untuk membuat mereka melambung, dan peluang surga Kaisar Xiaowao dihancurkan oleh pencuri ini. Pada saat ini, Kaisar yang kuat di semua sisi semuanya tergerak, dan meski penuh kebencian, mereka tidak bisa tidak ragu-ragu sambil melihat bayang-bayang yang menentukan dari suku Changman. Metode saluran dewa hilang, dan tujuan mereka untuk melewati tempat ini hilang. Jika mereka melawan klan Changman, mereka akan menang. Apa gunanya? Kayu, kamu benar-benar tidak ingin mati ketika kamu melihat peluang. Ini bukan kesempatan, kamu bisa merebutnya sesuka hati. Putri Wenxing membenci Kayu sampai mati saat ini. Tetapi omelan itu seperti apa yang disebut suami dan istri memiliki hati yang sama. Dia dapat mengajar Qin Yichen setelah kembali ke klan Dike, tetapi bagaimana dia bisa jatuh ke dalam prestise sendiri di luar. Hal yang sama juga terjadi pada Ke Wensan, meskipun memusingkan, namun tetap supernatural. Dia merasa setelah meninggalkan Heze Zudi, perlu bagi nenek moyang untuk memperingatkan saudara iparnya agar dia tahu bagaimana harus bertindak di dunia ini. Harus ada kekaguman. Tapi premis dari semua ini adalah, tinggalkan Heze Zudi dulu. Shao Kun bahkan lebih panik. Orang ini hanya mengambil kata-kata dari patriark mereka sebagai telinga yang tuli. Saudara Feng sedang sekarat. Namun, Shao Zekun segera teringat, saudara Feng mana yang tidak mengancam nyawa. Pisau pencuri. Setelah waktu yang lama, kemarahan dan kekacauan Fan Fan Star akhirnya sedikit mereda. Tetapi niat membunuh di mata para dewa bahkan lebih kuat. Mainkan giok dan bakar denganku, kan? Bagus. Apa menurutmu kau merusak kesempatan klan Heze, jadi kami akan melepaskanmu? Hari ini adalah mencari jiwa Anda dan memurnikan jiwa Anda, dan Anda harus meludahkan Dao Fa. Xie Feiling juga mengertakkan giginya dengan marah. Mencari jiwa dan jiwa, aku juga akan. Semuanya, saring pisau pencuri ini menjadi besi tua, dan saring warisan tertinggi klan Heze dalam pikirannya. Banyak kaisar yang kuat mendengar kata-kata itu. Mereka masih khawatir, dan mereka muncul kembali satu demi satu. Iya. Memurnikan pisau pencuri ini menjadi besi tua, dan menyempurnakan pencarian jiwa dan pencarian jiwa dari kelompok ras besar ini, mereka masih bisa mendapatkan warisan dari ras Heze. Namun, Qin Yichen tidak takut dengan cahaya yang ganas itu. Kaisar Bihai bahkan lebih terangkat dan turun dengan marah. Cobalah. Sekelompok orang kuat dari klan besar juga bertekad untuk melawan Dao dari klan Heze telah hancur, dan hanya apa yang tersisa di pikiran mereka. Dengan kata lain, warisan di pavilion Heze Zhang Dao adalah satu-satunya di dunia. Jika mereka mati di sini, orang-orang ini akan mencari jiwa mereka, dan setiap kali mereka dipenggal, itu sama saja dengan memutuskan warisan klan Heze. Karena itu, mereka tidak bisa mati. Mereka harus bertarung. Bahkan jika itu adalah pertahanan terakhir. Pisau pencuri itu mati. Fan Wanxing benar-benar meluapkan amarahnya. Langit penuh bintang bergetar tanpa henti, dan kipas lipat itu seperti nebula yang menutupi langit dan matahari. Dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan bersinar di dalamnya, mencoba menghancurkan Qin Yichen. Dia mengatakan sebelumnya bahwa senjata kekaisarannya pasti tidak sebanding dengan produk cacat di tangan pisau pencuri ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Namun, apa yang tidak terduga bagi Fan Wanxing adalah ketika dia menggunakan alat Kaisar Bihai kali ini, dia melihat gelombang kemarahan yang mengerikan, dengan cahaya ilahi kemasan dan biru yang tak berujung, yang mempesona, dan sepertinya memiliki kekuatan dari Kaisar Yang mengalir di antara langit dan bumi. Ledakan. Pada saat ketika dua prajurit Kaisar bertempur, bintang-bintang melonjak, mengamuk ke segala arah. Ombak mengamuk, tsunami melonjak, memusnahkan segalanya. Namun, yang membuat Fan Fan Star tidak pernah menyangka bahwa di depan gelombang amarah yang mengerikan, dia dibombardir dan dimuntahkan terbalik, gemetar dengan kipas di tangannya, dan hampir terbang menjauh. Bagaimana bisa? Fan Fan Star menghancurkan pavilion Tao Tibet klan Heze, yang tidak dilindungi oleh deretan besar, dan sosoknya tersandung di atas langit. Dia tidak bisa menerima bahwa dia akan kalah dari pencuri ini. Senjata kekaisarannya jelas jauh lebih kuat dari pisau pencuri ini. Faktanya benar, alat Kaisar Bihai, bagaimanapun, belum sepenuhnya diperbaiki. Namun jangan lupa, dengan kekuatan Fan Fan Star saat ini, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan kipas lipat secara penuh. Senjata kekaisaran adalah senjata dari alam kaisar yang kuat, dan Qin Yichen juga sama. Kekuatan amarah senjata kekaisaran yang aneh. Dia hanya bisa mengendalikannya. Jika dikatakan bahwa dia dan Fan Fan Star sama-sama kuat di alam kaisar,
maka jarak antara tentara kaisar akan terlihat jelas. Tapi sekarang, di ranah keduanya, meskipun senjata kekaisaran Van Van Star lebih kuat, itu terbatas kecuali dia dapat sepenuhnya memanfaatkan celah antara senjata kekaisaran. Tapi selain senjata kekaisaran, pukulan Qin Yichen menggunakan kekuatan garis keturunan Heze. Dewa bawaan pada awalnya mengerikan, tetapi darah klan Heze, bagaimanapun, adalah darah klan kekaisaran yang menjadikan 3 kaisar surgawi. Betapa kuatnya kekuatannya. Kekuatan dewa bawaan dan darah kaisar terkondensasi, dan Qin Yichen menahan Laut Biru lagi. Paviliun Tao Tibet klan Heze sekarang tidak dapat diakses, jadi Paviliun Tao yang telah berdiri selama ratusan juta tahun ini runtuh hari ini. Dan Qin Yichen memicu gelombang kemarahan di langit lagi, dan gelombang kekerasan keemasan dan biru dalam gelombang kemarahan menghantam langit, seperti dewa perang yang menjaga dunia ini. Ledakan. Van Van Star mencoba yang terbaik untuk melawan, ekspresinya muram. Semuanya. Ayo kita keluar dari darah Heze dari pisau pencuri ini. Lihat betapa merajalinya dia. Saya melihat bahwa ada huru-hara terus-menerus antara dunia dan bumi. Beberapa orang kuat bergabung untuk menyerang Qin Yichen, tetapi melihat bahwa ia dilahirkan dengan sayap emas hitam di punggungnya, dengan senjata kaisar bihai di satu tangan, dan pedang bawaan di tangan lainnya, membunuh darah para dewa dan darah seperti air terjun, sangat kejam. Kekuatan darah Heze tidak diragukan lagi kuat, kuncinya adalah Qin Yichen akhirnya menyadari kekuatan darah murni pada saat ini. Sebelum memukulmu, ternyata kalian semua kaisar memiliki kekuatan darah. Tapi saat itu, kamu bukanlah lawan saya. Sekarang saya juga memiliki darah klan kaisar. Siapapun yang tidak takut mati, datang dan coba. Pertempuran ini, Qin Yichen bisa digambarkan hangat. Dia hanya merasa bahwa kekuatannya telah disegel dan dirugikan. Itu adalah kekuatan tanpa darah. Dan bagaimanapun juga, dia lebih tidak mau bergantung daripada yang lain. Tapi sekarang, dia waspada. Tentu saja. Ini juga karena konsep dan posisi Qin Yichen masih keturunan naga sejati, dan juga mendapat manfaat dari darah kaisar yang melonjak. Kekuatan supernatural dari langit dan bumi luar biasa, dan bahkan bintang ini terus menurun. Dan Van Van Star yang semakin ketakutan saat dia bertarung, semakin dia berteriak di dalam hatinya. Di masa lalu, meskipun Anda tidak memiliki kekuatan darah, Anda adalah dewa bawaan, oke. Di mana kita memanfaatkannya? Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa alasan dendam lama dan dendam lama. Singkatnya, Qin Yichen sepertinya ingin menggunakannya. Senjata kaisar bihai menyapu seluruh dunia, dan gelombang amarah yang meledak telah menelan bintang-bintang, tetapi masih bergegas ke arahnya. Kedatangan